Aksi nyata Merdeka Mengajar. Menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar oleh Yuyut Pujiarto, SPD Kor, dari SD Negeri Ngebelgede 1. Yang harus disebarkan dalam pemahaman topik Merdeka Belajar ada 3, yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul Merdeka Belajar. Ada 5 yang harus dipahami dan diterapkan oleh semua guru di Indonesia, yaitu 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 1. Sebagai pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 2. Sebagai pendidik harus mampu mengenali karakteristik peserta didik. 3. Manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan diri sendiri baik secara lahir maupun batin, tidak memiliki ketergantungan kepada orang lain. Ki Hajar Dewantara. 4. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 5. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik sesuai perkembangan zaman. Ingin menjadi guru seperti apa saya saat ini? 1. Guru yang tidak hanya mengajar materi namun juga menjadi guru yang diidolakan oleh murid dengan menumbuhkan budi pekerti. 2. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, ataupun anggota masyarakat. 3. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman abad 21. Membekali murid dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru bagi murid yang mampu memerdekakan murid. Mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Pengajaran adalah salah satu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin dan pada akhirnya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Mendampingi murid secara utuh. Dan MENYLWRU ada 2 asas yang harus diperhatikan, yaitu kodrat mulia dan asas trikom. Kodrat mulia. 1.
1. Kodrat keadaan guru berperan sebagai penghubung murid dengan sumber belajar yang ada di sekitar murid yang mengaitkan materi dengan konteks di mana murid tinggal. 2. Kodrat alam pendidik menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat tinggal mereka berada. 3. Kodrat zaman pendidik menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman melalui azas trikon yaitu kontinu, konvergen dan konsentris pada abad 21. Sedangkan azas trikon juga ada 3 diantaranya. 1. Kontinu pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan bersatu dengan alam, masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. 2. Konvergen pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap sumber belajar, mengambil praktik baik dan kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. 3. Konsentris pendidik menuntun murid dengan berdasarkan kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti sebagai pendidik menemani proses belajar dan mendampingi tumbuh kecerdasan berpikirnya dan membantu murid menemukan budi pekerti serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki budi pekerti yang kurang baik. Konsep konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita pendidik berpikir bahwa setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda, pendidik menuntun murid untuk selamat dan bahagia, serta mengembangkan akal budi pekertinya. Ki Hajar Dewantara Mengenal Sistem ING Garsa Sang Telara. Di depan memberi teladan yaitu bagaimana guru menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. ING Madya Mengen Karsa. Di tengah membangun kehendak yaitu guru. Diharapkan mampu membangkitkan semangat berkreasi bersama murid. Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan yaitu guru tidak sekedar memberi motivasi tetapi juga memberikan saran sehingga murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa dan karyanya. Terima kasih saya ucapkan berikut ini merupakan bagian kelengkapan dari aksi nyata ini antara lain. 1. Refleksi poses. 2. Rangkuman refleksi. 3. Umpan balik dari guru. 4. Umpan balik dari siswa. Dan 5. Dokumentasi pelaksanaan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar.